Halo teman-teman, salam jumpa. Perkenalkan, saya Athanasius Fardinus Roga. Senang sekali bisa menjumpai teman-teman dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berlatih menyunting sebuah teks, naskah atau tulisan baik yang belum dipublikasikan maupun yang telah dipublikasikan dalam sebuah majalah atau platform tertentu ya teman-teman. Dan pada kesempatan ini kita akan menyunting sebuah tulisan yang disebut opini ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu opini. Ya, opini merupakan tulisan yang berisi pendapat atau gagasan atau pandangan atau prediksi seseorang akan suatu hal atau isu atau fenomena yang sedang aktual dalam masyarakat ya, baik secara lokal maupun secara global. Dan opini itu bersifat subjektif ya teman-teman. Walaupun bersifat subjektif, tapi opini pasti memiliki data-data atau pendapat-pendapat ahli untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang ditulis dalam opini ya. Pada kesempatan ini, kita akan menyunting sebuah opini yang telah dipublikasikan dalam sebuah surat kabar nasional yang cukup terkenal ya teman-teman. Bukan cukup terkenal, tapi sangat terkenal di Indonesia. Opini tersebut berjudul Mahkamah Kartel. Opini ini ditulis oleh Herlambang P. Wiratraman. Beliau merupakan seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan beliau juga merupakan anggota konstitusional and Administrative Law Society atau KOLS, teman-teman. Opini ini dipublikasikan pada tanggal 12 Desember 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat di Kompas, teman-teman. Ya, Kompas merupakan satu surat kabar yang terkenal ya teman-teman di Indonesia. Bahkan sudah sampai ke dunia. Sebelum menyunting, ada hal yang harus diperhatikan teman-teman, yaitu syarat-syarat penyuntingan sebuah opini. Pertama, teman-teman harus memperhatikan ciri-ciri opini yang dipublikasikan di media tersebut. Media yang teman-teman pilih ya, media massa. Opini itu biasanya memiliki ciri-ciri, dan setiap media punya kriteria-kriteria tertentu dalam mempublikasikan sebuah opini. Ada media yang mementingkan layout, ada yang mementingkan fontnya, ada yang mementingkan bentuknya, dan bentuknya juga macam-macam. Ada yang dibuat dalam bentuk paragraf, ada yang satu kolom, ada yang dua kolom, macam-macam. Dan teman-teman harus jeli untuk melihat itu, agar penyuntingan kita tidak keluar dari ciri-ciri opini yang dipublikasikan di media massa tersebut. Kedua, penyunting tidak boleh mengubah format opini tersebut. Dan kita harus menghormati format yang telah dibuat oleh media massa tersebut ya. Ketiga, penyunting dilarang mengubah isi tulisan penulis. Yang berhak untuk mengubah isi tulisan tersebut hanya penulis sendiri. Karena itu, tugas penyunting adalah mencari kesalahan tata bahasa dalam opini tersebut dan memperbaiki kesalahan tata bahasanya saja. Kalau ada kesalahan isi atau maksud dalam penulisan, penyunting harus menuliskan lalu menyerahkan kepada penulis, sehingga penulis yang mengubahnya sendiri atau merevisi tulisan itu. Untuk menyunting sebuah teks, kita harus menggunakan alat-alatnya, teman-teman. Apa saja alat yang harus kita gunakan atau rujukan yang penting yang harus dimiliki oleh seorang penyuntingnya. Yang pertama adalah EYD. Saat ini sudah ada EYD edisi kelima ya teman-teman. Kita tidak menggunakan PUBI lagi,
kita sudah kembali menggunakan EYD dan sudah hadir dalam berbagai format. Ada format PDF, ada yang daring, macam-macam ya teman-teman. Ada yang diterbitkan juga, silakan teman-teman cari sesuai dengan kesukaan teman-teman. Yang kedua, tentu saja ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini juga ada yang tersedia dalam bentuk cetakan, ada juga yang dalam bentuk daring, teman-teman. Silakan di-searching di internet. Dan yang ketiga, ada Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan teman-teman bisa memiliki ketiganya ini untuk menyunting sebuah tulisan atau naskah. Saya tidak menampilkan isi opini secara utuh dalam presentasi kali ini atau dalam latihan kali ini. Yang akan saya tampilkan hanyalah cuplikan-cuplikan atau kutipan-kutipan kalimat yang menurut saya di dalamnya ada kesalahan. Dan ini adalah hasil analisis saya ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa tidak setuju atau merasa bahwa analisis saya kurang mendalam atau terdapat celah, silakan teman-teman bisa membuat analisis sendiri dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa, dan juga EYD ya teman-teman. Baik, saya akan membagi kesalahan-kesalahan kebahasaan itu dalam beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama, kesalahan penulisan nama orang. Berikut adalah kutipannya. Herlambang P. Wiratrahman. Kenapa saya menyebutnya ini sebagai sebuah kesalahan? Karena menurut EYD, singkatan nama orang atau penulisan singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat harus diikuti dengan tanda titik di setiap unsur yang disingkat itu atau unsur singkatan itu. Jadi yang disingkat di sini adalah huruf P. Oleh karena itu, sesudah huruf P ini harus diletakkan tanda titik, teman-teman. Ya, ini dia perbaikannya. Herlambang P. Wiratrahman, teman. Kesalahan kedua adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Teman-teman pasti masih ingatkan tanda baca itu apa saja? Ya, ada tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Dan itu semua udah lengkap ya dalam EYD. Silakan teman-teman bisa eksplorasi sendiri dalam EYD ya. Ada beberapa kutipan kesalahan yang saya temukan dalam opini tersebut. Pertama, kutipan pertama. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Dalam kurung, Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka 24 Oktober 2019. Saya sendiri belum memahami kenapa penulis membuat tanda kurung ya pernyataan kalimat Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka 24 Oktober 2019. Mungkin untuk kehematan atau penghematan dalam halaman dalam kolom sebuah majalah ya teman. Kesalahan yang pertama tuh ada pada penggunaan konjungsi jadi. Konjungsi jadi bermakna kesimpulan. Oleh karena itu, sesudah konjungsi jadi, sesudah konjungsi ini harus dibubuhi tanda koma agar tidak mengaburkan subjek. Maka teman-teman lihat, kalau di sini tidak diletakkan tanda koma, maka orang akan menganggap bahwa yang menjadi subjek dalam kalimat ini adalah jadi, bukan saya. Yang kedua, penggunaan tanda kurung. Ini, teman-teman. Kalimat dalam tanda kurung, kalimat Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka 24 Oktober 2019, merupakan kalimat yang rancu ya, teman-teman. Hal ini terjadi karena adanya tanda kurung, teman-teman. Seharusnya kalimat tersebut disatukan dengan kalimat sebelumnya, kalimat yang ini, kalimat pertama ini. Oleh karena itu, tanda kurung harus dihapus agar dua kalimat ini bisa berkesinambungan, teman-teman. Seperti ini perbaikannya.
Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain. Ungkap Joko Widodo kepada wartawan di Istana Merdeka 24 Oktober 2019. Penggunaan tanda bahasa yang kedua adalah bagaimana dengan kartelisasi peradilan ini? Kenapa kenapa kalimat ini saya anggap sebagai sebuah kesalahan? Ya, penggunaan kata bagaimana dan juga tanda titik di belakangnya. Kalimat ini merupakan kalimat tanya karena penggunaan kata tanya di depannya bagaimana. Karena itu tanda baca yang benar adalah tanda tanya, bukan tanda titik. Untuk kesalahan ketiga adalah penggunaan diksi, partikel, dan konjungsi dalam kalimat. Ini dia teman-teman, contoh kutipan yang pertama. Terlebih, segala tindakan hukum ketatanegaraan harus berdasarkan pada landasan konstitusionalitas yang tak boleh sekalipun tunduk pada kekuasaan semata atau rule by man. Saya memberikan huruf bold pada kata mendasarkan. Apa alasannya? Penggunaan diksi mendasarkan tidak tepat dalam konteks kalimat tersebut. Kata yang tepat adalah memiliki. Kita lihat perbaikannya. Terlebih, segala tindakan hukum ketatanegaraan harus memiliki landasan. Itu lebih cocok teman-teman ya, memiliki daripada mendasarkan pada landasan. Contoh kedua, mengapa pula lembaga kepresidenan berseia sekata dengan kehendak politik DPR? Saya memberikan huruf bold pada kata mengapa pula. Apa alasannya teman-teman? Ya, tidak ada kata tanya mengapa pula dalam bahasa tulisan formal ya teman-teman. Kata tanya mengapa pula itu eh, lebih sering digunakan dalam bahasa tuturan atau dalam bahasa lisan ya teman-teman, dalam percakapan sehari-hari. Dan mengapa pula terdengar lebih sebagai tuturan Melayu ya teman-teman. Oleh karena itu perbaikannya, mengapa lembaga kepresidenan berseia sekata dengan kehendak politik DPR? Contoh ketiga, kartelisasi bukanlah hal baru dan mengejutkan dalam politik Indonesia. Saya memberikan huruf bold, menekankan dua kata ya, bukanlah dan nan. Ketika nan dan lah, pada kata bukanlah, merupakan partikel yang tidak baku dan biasanya digunakan dalam ragam tuturan, dalam bahasa lisan atau bahasa sastra untuk memberikan penekanan pada suatu kata atau makna. Karena itu partikel lah dan nan itu tidak cocok untuk digunakan dalam tulisan-tulisan formal ya teman-teman. Perbaikannya, karakterisasi bukanlah hal baru yang mengejutkan dalam politik Indonesia. Kutipan keempat, ia berpendapat ciri neo-otoritarianisme atau otoritarianisme baru adalah ekonomi kapitalis yang membebaskan. Saya memberikan penekanan pada kata berpendapat. Apa alasannya teman-teman? Kata berpendapat merupakan kata kerja intransitif, bukan keterangan dalam kalimat itu. Oleh karena itu, kata berpendapat membutuhkan konjungsi bahwa agar dapat berfungsi sebagai predikat intransitif dalam kalimat tersebut ya teman-teman. Ini perbaikannya. Ia berpendapat bahwa ciri neo-otoritarianisme atau otoritarianisme baru adalah ekonomi kapitalis yang membebaskan. Contoh kelima teman-teman. Otoritarianisme demikian memerlukan penopang proses kendali pembentukan hukum
hingga melemahkan oposisi lembaga-lembaga negara, sekalipun semua prosesnya berlindung di balik narasi hukum dan bahkan konstitusional. Saya memberikan bold ya pada kata otoritarianisme demikian. Alasannya, konjungsi demikian tidak diperlukan dalam kalimat itu ya, karena konjungsi demikian itu untuk menyatakan yang seperti itu. Apa yang seperti itu? Otoritarian yang seperti itu. Dan merujuk pada kata neo-otoritarianisme. Sehingga frasa otoritarianisme demikian dapat diganti dengan kata neo-otoritarianisme saja, agar tidak perlu menggunakan konjungsi sebagai rujukan kata tersebut. Ini perbaikannya teman-teman. Neo-otoritarianisme memerlukan penopang proses kendali pembentukan hukum, sehingga melemahkan posisi lembaga-lembaga negara, sekalipun semua prosesnya berlindung di balik narasi hukum dan bahkan konstitusional. Jadi lebih singkat ya teman-teman. Contoh yang keenam. Kedua, dipinjam selektif menggunakan sebagian dari normanya. Saya menekankan klausa dipinjam selektif. Kenapa klausa? Karena ada predikatnya ya teman-teman, dipinjam. Alasannya, antara kata dipinjam dan kata selektif dibutuhkan konjungsi secara. Tanpa konjungsi secara, kalimat tersebut menjadi ambigu karena maknanya berubah. Berubahnya bagaimana? Menjadi dipinjam oleh selektif. Ya teman-teman, ini teman-teman lihat. Kalau tidak diletakkan konjungsi secara di sini, maka makna klausi ini adalah dipinjam oleh selektif. Selektif yang meminjam. Jadi harus diletakkan konjungsi secara. Seperti ini perbaikannya. Kedua, dipinjam secara selektif menggunakan sebagian dari normanya. Jadi dipinjam secara selektif menunjukkan cara peminjaman yang selektif. Contoh ketujuh teman-teman. Sekalipun pemilu jalan formal ketatanegaraan, pemilu menjadi instrumen politik yang digunakan untuk melegitimasi relasi kekuasaan oligarkis. Saya meletakkan huruf bold pada konjungsi sekalipun. Apa alasannya? Kalimat tersebut merupakan kalimat yang menyatakan keadaan yang lain. Oleh karena itu, konjungsi yang tepat adalah selain. Kita lihat perbaikannya. Selain sebagai jalan formal ketatanegaraan, pemilu juga menjadi instrumen politik yang digunakan untuk melegitimasi relasi kekuasaan oligarkis. Jadi, pemilu itu digunakan untuk dua tujuan ya teman-teman. Selain sebagai jalan formal, pemilu juga jadi instrumen politik. Contoh ke-8 teman-teman. Kewenangan ini kedudukannya penting dalam menjaga demokrasi. Itu sebabnya setidaknya 83% konstitusi di dunia mengaturnya. Ginsburg dan Versteeg 2014. Saya meletakkan atau menggunakan huruf bold pada frasa itu sebabnya. Alasannya, tidak ada konjungsi itu sebabnya dalam bahasa tulis formal, teman. Dalam bahasa Indonesia ada konjungsi itu sebabnya. Tapi konjungsi tersebut merupakan konjungsi bahasa lisan, bahasa tuturan. Dan konjungsi yang benar atau yang tepat ya teman-teman untuk bahasa tulisan adalah konjungsi oleh sebab itu atau oleh karena itu. Jadi dalam perbaikannya saya menggunakan konjungsi oleh sebab itu. Kewenangan itu kedudukannya penting dalam menjaga demokrasi, titik. Oleh sebab itu, setidaknya 83% konstitusi dunia mengaturnya. Kenapa harus tanda titik, teman-teman? Karena konjungsi oleh sebab itu adalah konjungsi antar kalimat, bukan intra kalimat ya, teman. Bentuk kesalahan keempat adalah kesalahan penempatan frasa idiomatik dalam kalimat. Apa itu idiomatik, teman-teman? Idiomatik merupakan penggabungan
dua buah kata untuk membentuk suatu makna baru. Tapi makna tersebut berbeda dengan makna kamusnya atau makna leksikalnya. Jadi misalnya penggabungan kata tangan dan kanan menjadi tangan kanan. Makna yang sebenarnya adalah tangan yang berada di sebelah kanan ya teman-teman. Tapi eh, penggabungan itu membentuk suatu istilah atau idiom ya. Tangan kanan bukan tangan yang berada di sebelah kanan, tapi berarti orang kepercayaan ya teman-teman. Itulah yang disebut dengan idiomatik. Jadi lihat contoh kutipannya. Pergantian tengah jalan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Saya memberikan penegasan atau huruf bold pada idiom tengah jalan ya teman-teman. Alasannya, kalimat tersebut merupakan kalimat yang ambigu ya, karena penggunaan idiom itu. Penempatan frasa idiomatik tengah jalan setelah kata pergantian dapat menimbulkan kesalahan tafsir bahwa yang diganti adalah tengah jalan, bukan hakim. Ya, itulah kesalahannya teman-teman. Oleh karena itu, dibutuhkan partikel di yang menunjukkan keterangan tempat ya teman-teman. Tapi tempat yang dituju adalah idiom ya teman-teman. Jadi perbaikannya, pergantian Hakim Konstitusi Aswanto di tengah jalan oleh DPR menjadi penanda kuat bekerjanya politik kartel. Sehingga di tengah jalan itu artinya dalam masa pemerintahannya atau dalam masa kepemimpinannya ya teman-teman. Baik teman-teman. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita sunting dari sebuah opini. Setidaknya ada 4 bentuk kesalahan yang kita temukan ya teman-teman dalam sebuah penulisan. Teman-teman bisa belajar sendiri, berlatih sendiri di rumah untuk menyunting sebuah tulisan atau naskah. Dan tentunya bagi teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi editor atau penyunting, hal ini akan sangat menarik ya teman-teman. Jangan lupa untuk sering-sering membuka EED, KBBI, dan tata bahasa agar kemampuan penyuntingan teman-teman dapat berkembang dengan baik ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.